Babak 2021, bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial, bentuk mata spiritual. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Panggung Saint Classic. Setelah mendengar kata-kata Penatua Huo, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk segera menyipitkan matanya. Saat ini, basis kultivasi Duan Lingtian baru saja menembus ke tahap Saint teladan awal. Jika dia ingin menerobos ke Quintessential Saint Stage, dia akan membutuhkan waktu juga bahkan jika dia memiliki bakat bawaan yang tinggi dan bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Terlebih lagi, dia pasti akan menghadapi banyak rintangan jika dia ingin membuat terobosan besar dalam basis kultivasinya. Penatua Huo, Anda yakin tentang ini? Duan Lingtian bertanya dengan skeptis sambil menarik napas dalam-dalam. Ya, jawaban Penatua Huo tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Tidak hanya Saint Origin dari seseorang di tahap ketiga Saint Celestial Stage jauh lebih kuat daripada seseorang di bentuk kedua dari Saint Celestial Stage, tetapi yang paling penting, saya perhatikan bahwa yang disebut pembangkit tenaga listrik di Third Form of Saint Celestial Stage. Saint Celestial Stage memiliki mata yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang di bentuk kedua dari Saint Celestial Stage. Seolah-olah mereka telah mengalami transformasi. Setelah Duan Lingtian datang ke Sekte Pemujaan Api, dia telah menemui banyak pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi Saint atau lebih tinggi juga. Secara alami, orang-orang ini adalah penatua di sekte tersebut. Selama waktu ini, Penatua Huo telah menemukan sesuatu yang berbeda tentang para tetua Sekte Pemujaan Api. Sepertinya mata mereka telah mengalami transformasi besar setelah mereka menembus ke bentuk ketiga dari bentuk kedua dari tahap Saint Celestial. Sebuah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage akan memiliki transformasi di mata mereka. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar ini. Kemudian, dia tidak bisa tidak menebak. Dikatakan bahwa setiap bentuk hingga bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage memiliki celah kekuatan yang sangat besar. Selain peningkatan di Saint Origin, ada aspek lain yang juga akan ditingkatkan. Jangan bilang bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage meningkatkan mata. Duan Lingtian yakin dengan spekulasinya. Aku akan bertanya pada kakak senior Liu Yun ketika dia kembali. Namun, bahkan jika dia yakin dengan spekulasinya, itu masih hanya spekulasi. Untuk alasan ini, Duan Lingtian tidak terlalu memikirkannya dan memutuskan untuk menanyakannya kepada Liu Yun ketika dia kembali. Waktu terus berlalu dengan tenang. Setelah sekitar 1 jam berlalu, sosok Liu Yun muncul di depan Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian langsung menyala saat dia bangkit untuk menyambut Liu Yun. Kakak Liu Yun, seperti apa situasinya? Duan Lingtian bertanya tanpa berbelit-belit saat dia melihat Liu Yun. Saat ini, Duan Lingtian bukan tandingan kakak senior Wen Yan karena dia tidak berani menggunakan Jasper Celestial Sword di depannya. Jika pihak lain berada di sekte dan tidak berkultivasi secara tertutup, dia pasti akan segera datang mengetuk pintu Duan Lingtian. Pada saat itu, akan baik-baik saja jika Duan Lingtian tinggal di kediamannya. Namun, jika dia meninggalkan kediamannya, dia pasti akan disiksa oleh kakak laki-laki Wen Yan. Berdasarkan seberapa besar Wen Yan membencinya, kakak laki-lakinya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Pada saat itu, dia pasti akan terluka parah. Jika dia terluka parah, butuh waktu baginya untuk pulih. Tidak mungkin baginya untuk melayani di Saint Land Enforcement Hall untuk saat ini. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa melihat KR dan putri mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa diterima Duan Lingtian. Pada saat ini, dia berharap dia bisa terbang ke aula penegakan. Dia tidak bisa menerima tidak melihat KR dan putri mereka sesegera mungkin. Saudara muda Lingtian, Anda beruntung. Bu Hong tampaknya telah pergi ke suatu tempat yang jauh baru-baru ini. Dia tidak akan kembali ke sekte untuk saat ini, jawab Liu Yun. Bu Hong adalah kakak laki-laki Wen Yan, murid sejati yang menduduki peringkat kedua di peringkat sejati. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang basis kultivasinya berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Dia telah pergi ke suatu tempat yang jauh. Duan Lingtian, tentu saja, senang ketika dia mendengar ini. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega dalam hati. Jika ini masalahnya, itu tidak akan memengaruhi dia menerima tugas di Istana Remunerasi Api dan melayani di Aula Penegakan Tanah Suci. Saudara muda Lingtian, meskipun Bu Hong telah pergi ke suatu tempat yang jauh dan tidak akan kembali untuk saat ini,
masih lebih baik bagi Anda untuk tinggal di kediaman Anda dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan basis kultivasi Anda, kata Liu Yun sungguh-sungguh. Meskipun Anda hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, Anda masih memiliki kesempatan untuk menembus ke tahap Saint klasik jika Anda cukup rajin. Setelah Anda menerobos ke Quintessential Saint Stage, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan Bu Hong dengan berbagai trik yang Anda miliki. Berdasarkan kata-katanya, dia yakin dengan kemampuan Duan Lingtian meskipun dia pikir Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Ini karena kekuatan yang dia lihat Duan Lingtian tunjukkan sejauh ini. Dia menghormati Duan Lingtian dan berpikir dia kuat. Ketika Liu Yun pertama kali mendengar berita ini, dia hanya takut Duan Lingtian akan menyinggung Bu Hong. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Duan Lingtian berhasil mengalahkan Wen Yan. Sebelumnya, ketika mereka berada di Istana Kematian, teknik pedang terakhir Duan Lingtian dapat dianggap sebagai yang teratas di antara pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap surgawi di Tanah Suci Dao Marsial. Wen Yan yang hanya biasa-biasa saja di antara pembangkit tenaga listrik itu tidak akan cocok dengan Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia yakin Duan Lingtian akan berada di peringkat 5 besar True Ranking. Akar spiritual kuning bawaan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dalam hati ketika dia mendengar kata-kata Liu Yun. Baginya, akar spiritual bawaan kuning adalah sejarah kuno. Saat ini, akar spiritual bawaannya telah berubah menjadi akar spiritual bawaan biru. Dengan bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, kecepatan kultivasinya hampir setara dengan para jenius yang memiliki akar spiritual bawaan indigo. Secara alami, Liu Yun tidak menyadari hal ini. Di mata Liu Yun, Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan kuning seperti yang dikatakan rumor. Kakak senior Liu Yun. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu ketika dia bertanya, bentuk pertama dari tahap surgawi dikenal sebagai bentuk asal suci. Apakah Anda tahu apa yang disebut bentuk ketiga dari tahap surgawi suci? Petik 2. Bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk mata spiritual. Liu Yun menjawab meskipun dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian mengajukan pertanyaan seperti itu. Bentuk mata spiritual. Setelah mendengar kata-kata Liu Yun, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa dia benar dalam spekulasinya. Bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage memang terkait dengan mata seseorang. Tidak heran Penatua Huo mengatakan mata pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi Saint telah mengalami transformasi. Kakak Liu Yun, bentuk pertama dari Saint Celestial Stage dikenal sebagai Saint Origin Form karena ketika seseorang menerobos ke Saint Celestial Stage, Saint energi di tubuhnya akan berubah menjadi Saint Origin. Namun, mengapa bentuk ketiga dari tahap surgawi suci dikenal sebagai bentuk mata spiritual? Duan Lingtian terus bertanya. Meskipun Liu Yun tidak tahu mengapa Duan Lingtian terus menanyakan hal ini, dia masih menjawabnya. Bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial dikenal sebagai bentuk mata spiritual karena pembangkit tenaga di bentuk kedua dari tahap Saint Celestial Stage perlu ditempa mata mereka ke mata spiritual sebelum mereka berhasil menerobos ke bentuk ketiga. Untuk alasan ini, mereka yang berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci atau di atasnya memiliki mata yang luar biasa. Begitu seseorang membentuk mata spiritual, penglihatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Liu Yun sepertinya mengingat sesuatu saat dia berkata, saya tidak melebih-lebihkan, tetapi jika saya memiliki mata spiritual, saya akan dapat melihat teknik pedang terakhir yang Anda gunakan untuk membunuh Yang Wen sebelumnya. Ingatan tentang teknik pedang yang digunakan Duan Lingtian untuk membunuh Yang Wen hari itu sangat terukir di benak Liu Yun. Saya melihat, kata-kata Liu Yun menegaskan kebenaran kata-kata Penatua Huo. Pembangkit tenaga di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci memiliki sepasang mata spiritual yang luar biasa yang memberi mereka penglihatan yang luar biasa. Mungkin, dia benar-benar perlu menerobos ke Saint Celestial Stage klasik sebelum dia bisa mencegah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga Saint Celestial Stage dari memperhatikan Jasper Celestial Sword. Saudara muda Lingtian, apakah ada alasan Anda bertanya tentang ini? Liu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya ingin tahu, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Matanya berkedip sesaat sehingga luput dari perhatian Liu Yun. Saudara muda Lingtian, Liu Yun bertanya, saya dengar Anda sudah pergi ke Istana Remunerasi Api untuk menanyakan tentang tugas bertugas di Aula Penegakan. Apakah Anda masih berencana untuk melayani di Aula Penegakan? Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk dengan tekad.
Wajar jika dia ingin pergi ke aula penegakan karena istri dan putrinya di penjara di sana. Jika dia ingin menyelamatkan mereka, dia juga perlu memahami situasi di aula penegakan sehingga dia bisa merencanakan dengan tepat. Saat Duan Lingtian menganggukkan kepalanya, Liu Yun tiba-tiba bertanya, "Saudara muda Lingtian, Anda tahu gadis suci, kan?" Pertanyaan ini membuat Duan Lingtian tidak siap dan menyebabkan dia melebarkan matanya. Dia tidak menyangka Liu Yun akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Begitu Duan Lingtian melebarkan matanya, mereka kembali normal lagi. Kemudian, dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Kakak senior Liu Yun, apa yang membuatmu menanyakan pertanyaan seperti itu?" "Tidak apa, aku hanya merasa semuanya terlalu kebetulan." Meskipun Duan Lingtian melebarkan matanya sesaat, Liu Yun menyadarinya. Itu membuatnya merasa lebih yakin dengan spekulasinya bahwa Duan Lingtian mengenal gadis suci dari sekte pemujaan api mereka. "Kebetulan, bagaimana?" Duan Lingtian berpura-pura tenang. "Saudara muda Lingtian, apakah Anda benar-benar harus bertanya?" Liu Yun bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan sadar. Bab 2022, Kamu Suami Gadis Suci. "Tolong beritahu saya, kakak senior Liu Yun." Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia melihat tatapan Liu Yun yang tahu. Namun, dia terus bermain bodoh. "Aku ingat kamu bertanya tentang gadis suci sekte pemujaan api berkali-kali. Pada akhirnya, kamu bahkan mengatakan bahwa kamu ingin pergi ke aula penegakan." Mata Liu Yun berkilauan dengan kecerdasan saat dia berkata dengan tidak tergesa-gesa atau lambat, "Lalu, kamu bahkan mempermalukan Wen Yan tanpa alasan. Saya ingat saya pernah menyebutkan kepada Anda bahwa alasan gadis suci, putrinya, dan kakak senior Ru Yan dipenjara oleh aula penegakan adalah karena Wen Yan melaporkan mereka. Saat ini, menghadapi ancaman Bu Hong, Anda bahkan tidak berencana untuk berkultivasi secara tertutup. Sebaliknya, Anda bertekad untuk pergi ke aula penegakan. Berdasarkan semua ini, jelas bagi saya ada sesuatu, atau haruskah saya mengatakan seseorang, yang Anda pedulikan di aula penegakan." Liu Yun menyatukan teka-teki itu. Detak jantung Duan Lingtian bertambah cepat ketika dia mendengar kata-kata Liu Yun. Dia tidak menyangka Liu Yun begitu jeli. Dia telah menebak sekitar 70% dari segalanya. "Bagaimana kamu tahu aku tidak membela kakak senior Ruyan?" Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh saat dia menekan kebingungan di hatinya. Sebagai murid perempuan paling menonjol di antara generasi muda di sekte pemujaan api, Gan Ruyan adalah kekasih impian setiap murid laki-laki dari generasi muda. Itu normal bahwa seseorang ingin membelanya. Saudara muda Lingtian, jika Anda hanya membela kakak senior Ruyan, Anda tidak akan menyebut gadis suci dari sekte pemujaan api kami setelah bertanya tentang aula penegakan. Liu Yun melanjutkan, "Tidak hanya itu, tapi saya juga ingat ketika saya menyebut kakak senior Ruyan dan mengatakan dia adalah pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di peringkat orang suci tertinggi. Anda sangat terkejut saat itu. Jika Anda benar-benar membela kakak senior Ruyan, Anda setidaknya akan tahu itu tentang dia. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang berperingkat di Supreme Sein Ranking? Untuk alasan ini, saya yakin Anda mengenal gadis suci. Apalagi, Anda memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya. Apakah saya menebak dengan benar, saudara muda Lingtian?" Liu Yun memandang Duan Lingtian dengan sadar ketika dia selesai berbicara. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Duan Lingtian tetap diam ketika mendengar pertanyaan Liu Yun. Namun, niat membunuh yang mengerikan bisa dilihat di matanya ketika dia melihat Liu Yun. Liu Yun yang jeli, tentu saja, langsung menyadari niat membunuh. Dia sangat terkejut sehingga warna-warna memudar dari wajahnya. "Saudara muda Lingtian, Anda tidak perlu merasa khawatir. Saya tidak akan mengungkapkan masalah ini. Saya bahkan tidak akan menyebutkan ini kepada saudaramu." Liu Yun buru-buru berkata untuk memperjelas pendiriannya. Segera setelah Liu Yun selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Duan Lingtian saat dia menusuk jarinya dan bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa dia tidak akan mengungkapkan apapun yang baru saja dia katakan atau mengkhianati Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh hukuman kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Setelah Liu Yun bersumpah pada sumpah hukuman kilat, 9 tepukan guntur terdengar dari langit. Niat membunuh di mata Duan Lingtian menghilang seketika ketika dia melihat betapa bersedianya Liu Yun untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Selain itu,
Ekspresi bersalah dan canggung muncul di wajahnya. Namun, sepertinya Liu Yun tidak tersinggung dengan niat membunuh yang Duan Lingtian pancarkan sebelumnya. Apalagi ia bahkan berinisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Saudara muda Lingtian, aku sudah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Bisakah Anda memberitahu saya hubungan apa yang Anda miliki dengan gadis suci dari Sekte Pemujaan Api kami? Kakak senior Liu Yun, saya minta maaf atas cara saya bereaksi sebelumnya. Aku terlalu cepat menilaimu. Begitu Duan Lingtian meminta maaf, dia segera menjawab pertanyaan Liu Yun. Dia adalah istriku. Istri. Meskipun Liu Yun curiga Duan Lingtian memiliki hubungan dekat dengan gadis suci dari Sekte Pemujaan Api, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa mereka sedekat itu. Gadis suci dari Sekte Pemujaan Api mereka adalah istri saudara muda Lingtian. Lalu, Putri Seingel juga putri junior Brother Lingtian. Ketika Liu Yun memikirkan hal ini, dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Kakakmu suami gadis suci. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran Liu Yun bahwa Duan Lingtian adalah suami dari gadis suci Sekte Pemujaan Api, seseorang yang ingin ditemukan dan dibunuh oleh pejabat tinggi Sekte Pemujaan Api. Saudara muda Lingtian, biarkan aku tenang sebentar. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Yun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama karena berbagai ekspresi melintas di wajahnya. Sulit untuk mengatakan apa yang ada di benaknya. Setelah beberapa saat, Liu Yun akhirnya kembali tenang. Saudara muda Lingtian, apakah ini berarti Anda datang ke Sekte Pemujaan Api untuk gadis suci? Liu Yun bertanya setelah dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Ya, karena Liu Yun sudah bersumpah pada sumpah hukuman kilat, Duan Lingtian tidak punya rencana untuk membohonginya. Dia mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyelamatkan istri saya. Tentu saja, berdasarkan kekuatanku saat ini, masih belum cukup bagiku untuk menyelamatkannya. Ekspresinya berubah suram ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Segera setelah itu, ekspresi tekad muncul di wajahnya ketika dia berkata, saat ini, saya hanya berharap bahwa saya dapat melihat istri dan putri saya yang belum pernah saya temui sebelumnya ketika saya melayani di aula penegakan. Aku akan menyelamatkan mereka pada akhirnya. Saudara muda Lingtian, ketika Liu Yun mendengar kata-katanya, dia hanya bisa menghela nafas. Bukan niatku untuk meledakkan gelembungmu, tapi bakat bawaanmu, aku khawatir itu tidak akan cukup bagimu untuk menyelamatkan gadis suci dan putrinya. Lagi pula, Anda hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Bagi Liu Yun untuk bisa mengatakan kata-kata seperti itu berarti dia benar-benar menganggap Duan Lingtian sebagai temannya. Bahkan jika kamu memiliki akar spiritual bawaan indigo dan bukan yang kuning, kamu mungkin masih tidak tumbuh kuat pada waktunya untuk menyelamatkan gadis suci dan putrinya sebelum pemimpin Sekte Pemujaan Api kita keluar dari kultivasi tertutupnya. Liu Yun tersenyum kecut. Faktanya, Hall Master Aula Penegakan adalah seseorang yang kekuatannya tidak kalah dengan dua wakil pemimpin sekte. Apalagi Aula Balai Penegakan, bahkan wakil Aula Master sekuat Penatua Api Emas. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka dari Aula Penegakan, Anda setidaknya harus cukup kuat untuk mengalahkan Master Aula dari Aula Penegakan. Bahkan jika Anda memiliki akar spiritual bawaan indigo, pemimpin sekte akan keluar dari kultivasi tertutupnya pada saat Anda memiliki kekuatan itu. Dia akan memberikan putusannya sehubungan dengan gadis suci pada saat itu. Liu Yun terus mendesah saat dia berbicara. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan bisa menyelamatkan gadis suci yang dikunci di Aula Penegakan. Pemimpin sekte akan keluar dari kultivasi tertutupnya pada saat Anda memiliki kekuatan itu. Dia akan memberikan putusannya sehubungan dengan gadis suci pada saat itu. Liu Yun terus mendesah saat dia berbicara. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan bisa menyelamatkan gadis suci yang dikunci di Aula Penegakan. Pemimpin sekte akan keluar dari kultivasi tertutupnya pada saat Anda memiliki kekuatan itu. Dia akan memberikan putusannya sehubungan dengan gadis suci pada saat itu. Liu Yun terus mendesah saat dia berbicara. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan bisa menyelamatkan gadis suci yang dikunci di Aula Penegakan. Kakak Liu Yun, saya mengerti semua hal yang Anda katakan. Duan Lingtian menghela nafas sebelum dia menatap Liu Yun dengan sungguh-sungguh dan bertanya, jika teman dekat atau kerabat Anda dipenjara di Aula Penegakan, dan Anda juga tahu itu hampir tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan mereka, apakah kamu hanya akan melihat mereka dijatuhi hukuman mati bahkan tanpa mencoba?
Tentu saja tidak. Liu Yun segera menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia menempatkan dirinya pada posisi Duan Lingtian dan memahami perasaan Duan Lingtian. Jika dia adalah Duan Lingtian, dia tidak akan bertindak berbeda. Saudara muda Lingtian, tiba-tiba, seolah-olah Liu Yun diingatkan akan sesuatu, dia mengeluarkan liontin batu giok. Bagian depan liontin batu giok diukir dengan pohon willow yang tampak sangat halus. Dua kata diukir di sudut pohon willow. Salah satunya adalah Liu atau Willow, sementara yang lain adalah lineal. Karakter Cina, Liu, berarti Willow. Ini adalah liontin giok pribadi yang hanya dimiliki oleh murid garis di klan Liu kita. Namaku terukir di balik liontin batu giok itu. Liu Yun membalikkan liontin giok itu, memperlihatkan karakter Yun. Namun, Duan Lingtian tidak tahu mengapa Liu Yun akan mengeluarkan liontin batu giok ini saat ini. Kakak senior Liu Yun, kamu. Saudara muda Lingtian, aku tahu kamu ingin pergi ke aula penegakan untuk melihat gadis suci. Namun, sejauh yang saya tahu, murid sejati yang bertugas di aula penegakan tidak memiliki kontak dengan orang-orang yang dipenjara di aula penegakan. Liu Yun berkata tanpa berbelit-belit. Kata-katanya menyebabkan kengerian muncul di Duan Lingtian segera. Jika ini benar, dia tidak akan bisa melihat KR. Sementara itu, Liu Yun terus berkata, kebetulan seorang murid senior dari klan Liu kami bertugas di aula penegakan. Selain itu, dia adalah penatua api perak juga. Ketika Anda pergi ke aula penegakan, Anda dapat mengambil liontin giok saya untuk mencarinya dan memintanya untuk mengatur pertemuan untuk Anda dengan kakak senior Ruyan. Petik 2. Gan Ruyan. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian bingung. Dia tidak ingin melihat Gan Ruyan. Dia ingin melihat istri dan putrinya. Ketika Liu Yun melihat ekspresi bingung di wajah Duan Lingtian, dia berkata, saudara muda Lingtian, jika Anda secara langsung mengatakan ingin bertemu dengan gadis suci, saya khawatir bahkan murid senior dari klan Liu kami tidak akan melakukannya, dapat membantu Anda bahkan jika dia bersedia. Bagaimanapun, dia hanya penatua api perak di aula penegakan. Dia bukan wakil ketua aula juga bukan tuan aula. Identitas gadis suci sangat istimewa dan sensitif di aula penegakan. Jangankan Anda, bahkan jika penatua api emas ingin melihat gadis suci, kepala balai penegakan hukum juga tidak akan menyetujuinya. Liu Yun terus berkata, namun, situasinya berbeda jika Anda ingin bertemu dengan kakak senior Ruyan. Murid garis senior dari klan Liu kami mungkin akan dapat mengaturnya untuk Anda. Liu Yun menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Berbagai ekspresi melintas di wajah Duan Lingtian setelah dia mendengar kata-kata Liu Yun. Dia tidak menyangka dia tidak akan dapat melihat KR bahkan jika dia mendapat bantuan dari penatua api perak dari aula penegakan. Terima kasih, kakak senior Liu Yun. Pada akhirnya, Duan Lingtian masih mengambil liontin giok yang ditawarkan Liu Yun kepadanya. Bab 2023, kecuali kamu, Duan Lingtian. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Mata Duan Lingtian berkilat saat dia melihat liontin batu giok di tangannya. Untuk melihat KR dan putrinya yang belum pernah dia temui sebelumnya, bahkan jika kemungkinannya kecil, dia masih ingin mencoba. Saudara muda Lingtian, Anda harus sangat berhati-hati. Harap ingat untuk tidak mengungkapkan hubungan antara Anda dan gadis suci ketika Anda pergi ke aula penegakan. Jika tidak, Hall Master dan beberapa wakil Hall Masters di Enforcement Hall akan segera membunuhmu. Liu Yun memperingatkan Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi muram di wajahnya. Liu Yun tahu betul gadis suci di penjara di aula penegakan karena dia telah kehilangan kesuciannya. Orang bisa membayangkan bahwa jika ketua aula di aula penegakan mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah orang yang mengambil kesucian gadis suci, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk. Dia mengerti niat baik Liu Yun. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian merasa sangat berterima kasih kepada Liu Yun. Apakah itu cara Liu Yun mengambil inisiatif untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat atau betapa mudahnya dia memberinya liontin giok pribadinya, dia sangat berterima kasih untuk itu. Selama beberapa hari berikutnya, selain memahami kemampuan surgawinya, Duan Lingtian juga memperkuat basis kultivasinya di tahap awal teladan Sein. Ketika hari aula penegakan merekrut sekelompok murid sejati baru tiba, Duan Lingtian yang telah memperkuat basis kultivasinya segera meninggalkan kediamannya dan terbang ke Pulau Sein. Suara mendesing. Duan Lingtian terbang dengan kecepatan kilat.
3 murid sejati yang dia temui selama perjalanan ke sana segera memberi jalan kepadanya ketika mereka melihatnya terbang ke arah mereka tanpa niat untuk berhenti. Kau, apakah Anda terburu-buru untuk bereinkarnasi? Salah satu murid sejati memarahi dengan marah. Dia sepertinya Duan Lingtian. Murid sejati lainnya melihat siluet menghilang Duan Lingtian dan melebarkan matanya. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Ini Duan Lingtian, aku pernah melihat potretnya sebelumnya. Murid sejati terakhir mengangguk. Meskipun mereka hanya melewati satu sama lain, dia melihat wajah orang lain dengan jelas. 10 hari yang lalu, Duan Lingtian telah menyiksa Wen Yan yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking dan menjadi terkenal. Beberapa orang telah menggambar potret dirinya dengan jelas dan membuat banyak salinan sebelum menyebarkannya di tanah suci Sekte Pemujaan Api. Saat ini, banyak murid Shenlen yang belum pernah melihat Duan Lingtian secara langsung dapat mengenalinya karena mereka telah melihat salinan potret tersebut. Mereka bahkan memastikan untuk mengingat wajahnya agar tidak menyinggung perasaannya secara tidak sengaja. Setelah Duan Lingtian datang ke tanah suci, dia telah membunuh murid sejati, Yang Wen. Setelah itu, dia bahkan secara dominan mengalahkan murid sejati, Wen Yan. Kekuatannya cukup untuk membuat 99% murid sejati takut padanya. Setelah mendengar kata-kata kedua temannya, murid sejati yang awalnya mengutuk Duan Lingtian memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Kakawan, apakah menurutmu dia mendengarku memanggilnya sebelumnya? Murid sejati bertanya dengan cemas setelah dia menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua temannya. Ketika Anda memarahinya, dia sudah terbang cukup jauh jadi saya tidak berpikir dia melakukannya. Salah satu murid sejati menjawab. Aku, di sisi lain, berpikir dia pasti mendengarnya. Meskipun dia telah terbang cukup jauh, dengan kekuatannya, tidakkah menurutmu kemampuan pendengarannya juga bagus? Murid sejati lainnya berkata sebaliknya. Kata-kata murid sejati ini menyebabkan warna mengering dari wajah murid sejati yang memarahi Duan Lingtian sebelumnya. Dia panik saat dia bergumam, tampaknya dia sedang terburu-buru. Dia tidak akan datang mencariku setelah dia menyelesaikan masalah ini, kan? Begitu dia mengingat kekuatan Duan Lingtian, dia dipenuhi dengan ketakutan. Kurasa dia tidak akan datang mencarimu. Dua murid sejati lainnya sampai pada kesimpulan yang sama, menyebabkan murid sejati lainnya menghela nafas lega. Memang, Duan Lingtian tidak akan terganggu dengan masalah sekecil itu. Saat ini, pikirannya sepenuhnya terfokus untuk melayani di aula penegakan karena ini memainkan peran besar dalam apakah dia bisa bertemu KR dan putrinya. Setelah 10 hari, Duan Lingtian datang ke Central Square lagi. Begitu dia muncul, banyak murid Shenlen langsung mengenalinya. Ini Duan Lingtian, dia datang lagi. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi orang yang tidak beruntung kali ini. Orang yang tidak beruntung, mengapa engkau berkata begitu? Kamu pasti belum pernah mendengar tentang ini. Duan Lingtian datang ke Central Square 2 kali. Pertama kali dia datang, dia memasuki istana kematian dengan murid sejati, Yang Wen, dan membunuhnya. Kedua kalinya dia di sini, Wen Yan yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking dipermalukan dengan kejam olehnya. Begitu, sepertinya dia cukup kuat. Namun, rumor mengatakan bahwa dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Dia mungkin hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, tetapi dia telah mengalahkan 2 murid sejati. Sepertinya tidak ada orang seperti dia dalam sejarah Sekte Pemujaan Api. Kamu benar, kakak senior Wen Yan dikatakan memiliki akar spiritual bawaan biru. Selain itu adalah akar spiritual bawaan berwarna biru tua. Begitu dia tumbuh lebih kuat di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi penatua api emas atau orang dengan level seperti itu. Murid jenius yang masa depannya tidak terbatas disiksa oleh orang yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Sungguh tidak bisa dipercaya, ini memang tidak bisa dipercaya. Namun, kebenaran diletakkan di depan mata kita. Tidak ada cara bagi kita untuk tidak mempercayainya. Ketika Duan Lingtian tiba di Central Square, dia segera mendengar bisikan para murid Shenlen. Dia tidak terkejut ketika mendengar bahwa Wen Yan memiliki akar spiritual bawaan biru. Bagaimanapun, dia berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Di Sekte Pemujaan Api, tidak hanya murid elit Tanah Suci yang kuat yang telah memasuki tahap surgawi yang bisa menjadi murid sejati, tetapi ada batasan usia juga. Ini karena murid sejati mewakili pusat kekuatan elit di antara generasi muda di Sekte Pemujaan Api.
Seorang murid sejati akan berhenti menjadi murid sejati begitu dia mencapai usia tertentu. Pada saat itu, murid sejati akan menjadi tetua perunggu, perak atau api emas berdasarkan kekuatannya. Dengan kata lain, murid sejati di sekte pemujaan api hanyalah murid luar biasa dari generasi muda. Karena Wen Yan adalah murid sejati, itu berarti dia tidak terlalu tua. Ditambah dengan basis kultivasinya yang luar biasa, orang dapat mengatakan bahwa akar spiritual bawaannya tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki basis kultivasi pada bentuk kedua dari tahap surgawi Sein pada usia ini? Akar spiritual kuning bawaan. Duan Lingtian tidak keberatan para murid Tanah Suci mengatakan bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan kuning. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa Balai Penegakan Tanah Suci tidak menyebarkan berita bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Orang lain mungkin tidak tahu dia memiliki akar spiritual bawaan biru, tetapi Balai Penegakan Tanah Suci pasti tahu. Pada saat itu, Aula Penegakan Tanah Suci bersikap lunak padanya karena akar spiritual bawaannya yang biru. Rumor mengatakan bahwa Duan Lingtian begitu kuat karena 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi yang telah dia kuasai. Namun, dengan bakat bawaannya dalam martial Dao dan akar spiritual bawaan kuningnya, ditakdirkan bahwa ia akan mengalami kesulitan untuk maju di masa depan. Selama Wen Yan diberi waktu yang cukup, dia akan bisa membalas dendam darinya. Memang, Duan Lingtian lebih kuat dari kakak senior Wen Yan sekarang karena dia telah menguasai banyak kemampuan surgawi tingkat tinggi. Setelah basis kultivasi kakak senior Wen Yan berkembang, akan mudah baginya untuk membalas dendam. Petik 2. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiran Duan Lingtian. Untuk berpikir dia berani menyinggung murid sejati dengan masa depan yang cerah seperti kakak senior Wen Yan. Petik 2. Mungkin, dia pikir kakak senior Wen Yan akan setuju untuk menandatangani fakta kematian di Istana Kematian. Jika dia membunuhnya pada saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang dia yang membalas dendam di masa depan. Siapa sangka kakak senior Wen Yan cukup pintar untuk menolak tantangannya. Berbicara tentang ini, saya hadir pada waktu itu. Awalnya, ketika saya melihat bagaimana kakak senior Wen Yan takut menerima tantangan duel kematian yang dikeluarkan Duan Lingtian, saya sedikit bingung dan merasa dia pengecut. Kalau dipikir-pikir, kakak senior Wen Yan bukanlah seorang pengecut. Dia hanya memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Dia tahu dia akan menang pada akhirnya. Dalam perjalanan ke Istana Remunerasi Api, Duan Lingtian mendengar diskusi para murid Tanah Suci. Wen Yan memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Dia akan menang pada akhirnya. Duan Lingtian hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar beberapa kata-kata murid Shenlan. Pada saat itu, sebagai salah satu pihak yang terlibat, dia secara alami tahu alasan mengapa Wen Yan tidak menerima tantangan duel maut. Dia hanya takut dan tidak berani mengambil risiko. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia yang memiliki pandangan ke depan yang luar biasa atau menang pada akhirnya. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian berjalan ke Istana Remunerasi Api. Saat sekelompok murid Shenlan membuka jalan untuknya, dia berjalan ke depan salah satu konter di Istana Remunerasi Api. Duan Lingtian berencana untuk menerima tugas untuk melayani di Aula Penegakan. Pada saat yang sama, banyak murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api juga bisa menebak apa yang akan dilakukan Duan Lingtian. Murid-murid Tanah Suci ini hadir 10 hari yang lalu atau telah mendengar orang lain menyebutkan bagaimana Duan Lingtian berencana untuk melayani di Aula Penegakan. Penatua, saya di sini untuk menerima tugas dari Aula Penegakan. Saya ingin melayani di Aula Penegakan, kata Duan Lingtian terus terang kepada sesepuh Istana Remunerasi Api di belakang meja. Duan Lingtian, tetua Istana Remunerasi Api di belakang konter mengenali Duan Lingtian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini, Tetua Balai Penegakan yang datang ke Istana Remunerasi Api kami untuk memberikan tugas telah mengatakan bahwa setiap murid sejati dapat menerima tugas kecuali Anda, Duan Lingtian. Bab 2024, Penyalahgunaan Kekuasaan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Siapapun dapat menerima tugas itu kecuali Duan Lingtian. Di Istana Remunerasi Api, begitu Tetua Istana Remunerasi Api di belakang meja selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Murid-murid Tanah Suci yang hadir di tempat kejadian melihat ke sesepuh Istana Remunerasi Api dan kemudian ke Duan Lingtian lagi. Mereka semua saling memandang dengan bingung dan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi?
Tetua Aula Penegakan secara langsung mengatakan dia tidak ingin Duan Lingtian melayani di Aula Penegakan. Bukankah ini penyalahgunaan kekuasaan dan otoritasnya dan tindakan intimidasi? Sepertinya ini terlalu berlebihan, kan? Banyak murid Shenlan mengeluh tentang ketidakadilan yang dilakukan pada Duan Lingtian ketika mereka sadar kembali. Pasti ada alasan di balik ini. Tidakkah kalian semua berpikir itu aneh? Mengapa Tetua Balai Penegakan tidak memilih orang lain tetapi hanya Duan Lingtian? Seorang murid Shenlan berkata, ini memang aneh. Sepertinya Duan Lingtian mungkin telah menyinggung Tetua Balai Penegakan itu. Kalau tidak, Penatua tidak akan bertindak seperti ini. Seorang murid Shenlan berspekulasi. Duan Lingtian benar-benar pandai mencari masalah. Sekarang, dia bahkan telah menyinggung seorang penatua di Aula Penegakan. Saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melayani di Aula Penegakan lagi. Banyak murid Shenlan menggelengkan kepala saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, sampai batas tertentu, Tetua Balai Penegakan itu telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan ini, kan? Jika dia tidak memiliki alasan yang sah untuk melarang Duan Lingtian melayani di Aula Penegakan, Duan Lingtian dapat mengajukan keluhan terhadapnya di Aula Penegakan. Jika saya Duan Lingtian, saya pasti akan pergi dan melaporkannya. Aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Saya, di sisi lain, berpikir bahwa jika Tetua Balai Penegakan itu berani melarang Duan Lingtian di depan umum, dia pasti sudah memikirkan alasannya. Mungkin tidak ada gunanya bahkan jika Duan Lingtian melaporkannya. Aku pikir juga begitu. Sebagai penatua Aula Penegakan, dia akan tahu aturan sekte pemujaan api kita. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia membiarkan Duan Lingtian menemukan kesempatan untuk melaporkannya? Petik 2. Istana Remunerasi Api yang telah terdiam dipenuhi dengan suara-suara lagi. Saat para murid Shenlan sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian akhirnya sadar kembali. Ekspresinya benar-benar menjadi gelap. Tampaknya Tetua Balai Penegakan menemukan kesalahan padanya. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu siapa yang lebih tua dari Aula Penegakan, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang bisa membakar apa saja. Penatua, saya ingin tahu Tetua Balai Penegakan mana yang mengatakan bahwa saya tidak dapat menerima tugas yang disediakan Balai Penegakan untuk murid sejati. Duan Lingtian bertanya sambil menekankan kata, murid sejati, setelah menarik napas dalam-dalam. Saya seorang murid sejati jadi saya memenuhi persyaratan untuk menerima tugas dari Aula Penegakan. Saya bertanya-tanya atas dasar apa dia menghentikan saya untuk menerima tugas dari Aula Penegakan. Duan Lingtian bertanya dengan nada interrogatif. Tetua Istana Remunerasi Api di belakang konter mengerutkan kening ketika dia mendengar nada suara Duan Lingtian. Jika ada murid elit lain yang berani menginterogasinya seperti ini, dia pasti sudah lama mengeluarkan murid itu dari Istana Remunerasi Api. Namun, Duan Lingtian adalah seseorang yang telah mengalahkan seseorang yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Dia adalah murid sejati yang jauh lebih kuat darinya. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, dia hanya bisa diam-diam marah pada dirinya sendiri. Penatua, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu Tetua Balai Penegakan mana yang melarangku menerima tugas dari Balai Penegakan. Duan Lingtian berkata dengan suaranya yang dalam saat ekspresinya berubah muram ketika dia melihat sesepuh dari Istana Remunerasi Api diam. Hampir segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, sebelum tetua dari Istana Remunerasi Api sempat menjawab, sebuah suara nyaring terdengar dari istana dalam Istana Remunerasi Api. Beraninya kamu, itu langsung menarik perhatian semua orang, termasuk Duan Lingtian. Segera setelah itu, di bawah tatapan waspada semua orang, dua pemuda berjalan keluar dari istana dalam Istana Remunerasi Api satu demi satu. Orang yang berbicara adalah pemuda yang berjalan di depan. Pemuda ini memiliki penampilan biasa dan mengenakan seragam tetua api perunggu Shenlan. Begitu dia berjalan keluar dari istana dalam, dia menatap Duan Lingtian dengan dingin. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, akulah yang secara langsung melarangmu menerima tugas dari Aula Penegakan untuk murid sejati. Mengapa? Apakah Anda merasa tidak puas? Astaga, begitu dia selesai berbicara, setiap murid Shenlan di Istana Remunerasi Api memandangnya. Penatua Donglin, banyak murid Shenlan mengenalinya ketika mereka melihatnya. Penatua Donglin adalah orang yang melarang Duan Lingtian menerima tugas dari Balai Penegakan. Ya ampun, tetua Balai Penegakan yang telah disinggung Duan Lingtian adalah dia.
Penatua Donglin adalah putra wakil Aula Master Dong di Aula Penegakan Sekte Pemujaan Api kami. Meskipun dia hanya tetua kelima, dengan latar belakangnya, bahkan tetua api perak di Sekte Pemujaan Api tidak berani menyinggung dia begitu saja, apalagi orang-orang dari Aula Penegakan. Aku ingin tahu bagaimana Duan Lingtian menyinggung perasaannya. Dia telah menyinggung Penatua Donglin, namun, dia masih ingin melayani di Aula Penegakan. Dia sedang melamun. Meskipun Penatua Donglin adalah satu-satunya anak laki-laki dari wakil kepala Balai Penegakan, dia seharusnya tidak bertindak begitu berani dan langsung karena dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dia pasti memiliki alasan yang sah untuk melarang Duan Lingtian melayani di Aula Penegakan. Ini tidak diragukan lagi benar. Lagi pula, sebagai satu-satunya putra wakil Aula Master Dong, Penatua Donglin juga tahu aturan Sekte Pemujaan Api. Tidak mungkin dia melanggar aturan. Di Istana Remunerasi Api, para murid Tanah Suci berbisik di antara mereka sendiri, mengungkapkan identitas sesepuh Balai Penegakan yang melarang Duan Lingtian melayani di Balai Penegakan. Berdasarkan kata-kata mereka, mereka mengira Donglin memiliki alasan yang sah untuk melarang Duan Lingtian. Donglin, putra dari Wakil Ketua Aula Penegakan. Duan Lingtian, secara alami, mendengar bisikan murid Shenlen. Ekspresi Duan Lingtian berubah lebih buruk saat dia menatap Donglin dengan dingin. Anda Penatua Donglin, bolehkah saya tahu bagaimana saya telah menyinggung Anda? Duan Lingtian bertanya dengan dingin dengan ekspresi gelap. Apa, berdasarkan kata-katamu, sepertinya kamu pikir aku sengaja memilihmu, kata Donglin dingin ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Bahkan jika dia mencari masalah dengan Duan Lingtian, dia tidak akan pernah mengakuinya. Kalau tidak, dia masih akan dihukum oleh Aula Penegakan bahkan jika ayahnya adalah wakil Master Aula Penegakan. Hah, bukankah ini kakak senior Chen Peng? Pada saat yang sama, banyak murid Shenlen mengalihkan pandangan mereka ke pemuda lain yang berdiri di belakang Penatua Donglin. Banyak dari mereka juga mengenalinya. Pemuda ini tampak biasa saja seperti Donglin. Dia mengenakan seragam murid sejati. Pada saat ini, dia memelototi Duan Lingtian dengan niat membunuh. Saya mendengar bahwa kakak senior Chen Peng memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Donglin. Sepertinya itu benar, seru seorang murid Shenlen dengan terkejut. Saya ingat bahwa kakak senior Chen Peng adalah murid langsung dari Penatua Api Perak pertama Lian di tempat suci penyu hitam. Saya pikir saya tahu mengapa Penatua Donglin memilih Duan Lingtian tanpa alasan, murid Shenlen lainnya menimpali. Saya bertanya-tanya bagaimana Duan Lingtian menyinggung Penatua Donglin. Ternyata, orang yang dia sakiti bukanlah Penatua Donglin tetapi kakak senior Chen Peng. Kakak senior Chen Peng adalah murid langsung termuda Penatua Lian. Duan Lingtian telah membunuh murid agung Penatua Lian, Yuan Hong, yang juga merupakan keponakan junior kakak senior Chen Peng. Setelah itu, dia bahkan secara tidak langsung menyebabkan kematian murid langsung agung Elder Lian, Wei He, yang merupakan kakak senior hebat kakak senior Chen Peng. Kakak senior Chen Peng harus membenci Duan Lingtian dengan setiap serat keberadaannya. Pasti karena ini dia meminta Penatua Donglin untuk mempersulit Duan Lingtian. Semuanya akhirnya masuk akal. Namun, karena Penatua Donglin bersedia membantu, dia tidak perlu khawatir Duan Lingtian akan melaporkannya karena menyalahgunakan kekuasaannya. Saya ingin tahu alasan macam apa yang dia buat untuk melarang Duan Lingtian menerima tugas yang disediakan oleh Balai Penegakan untuk semua murid sejati. Begitu murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api melihat Chen Peng, mereka berbalik untuk melihat Donglin. Mereka bertanya-tanya alasan apa yang akan dia gunakan untuk melarang Duan Lingtian melayani di Aula Penegakan. Bagaimanapun, benar, Duan Lingtian adalah murid sejati. Dia harus bisa menerima tugas dari Aula Penegakan. Namun, Donglin telah ikut campur dalam masalah ini dan secara langsung melarang Duan Lingtian menerima tugas dari Balai Penegakan. Apakah kamu mengatakan kamu tidak sengaja memilihku? Duan Lingtian bertanya dengan senyum dingin saat dia berbalik untuk melihat Donglin setelah melihat Chen Peng. Duan Lingtian tahu mengapa Donglin mencari masalah dengannya ketika dia mendengar kata-kata para murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api. Ternyata, Chen Peng, pemuda yang berdiri di belakang Donglin, adalah penyebabnya. Selain sebagai murid sejati, Chen Peng adalah murid langsung dari Penatua Api Perak pertama Lian. Lian adalah musuh bebuyutannya. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati.
Tentu saja, senyum Donglin berubah lebih dingin ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata, alasan saya melarang Anda menerima tugas dari Aula Penegakan adalah karena kesucian Aula Penegakan. Saya tidak ingin Anda menodai kesucian Aula Penegakan. Faktanya, dalam sejarah Sekte Pemujaan Api, tidak ada prioritas Aula Penegakan menerima seseorang yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Donglin berbicara dengan percaya diri. Nada suaranya tidak mendukung argumen. Bab 2025, tidak berkualitas. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Jika bahkan orang biasa dengan akar spiritual bawaan kuning dapat memasuki Aula Penegakan, orang luar mungkin berpikir Aula Penegakan hanya akan menerima siapapun jika berita ini menyebar. Donglin berkata di depan para murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api saat dia memandang Duan Lingtian dengan jijik. Kami tidak bisa membiarkan reputasi Balai Penegakan ternoda oleh orang biasa dengan akar spiritual bawaan kuning. Jika kami menerimamu, orang mungkin berpikir tidak ada lagi yang berbakat di Sekte Pemujaan Api. Kata-kata Donglin dengan jelas menyiratkan alasan tindakannya adalah untuk menjaga reputasi Balai Penegakan dan Sekte Pemujaan Api. Akar spiritual bawaan kuning, orang biasa. Duan Lingtian bertanya-tanya alasan apa yang akan diajukan Donglin, tetapi tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Donglin akan memberikan alasan ini. Apakah Donglin ini benar-benar seorang penatua dari Balai Penegakan? Orang-orang dari Balai Penegakan Saintland harus tahu dia memiliki akar spiritual bawaan biru, kan? Duan Lingtian bingung. Berdasarkan situasi saat ini, jelas Donglin tidak tahu Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Kalau tidak, dia tidak akan datang dengan alasan ini untuk mempersulitnya. Kemudian, Duan Lingtian melihat ke arah Chen Peng yang berdiri di dekat Donglin. Dia melihat niat membunuh di mata Chen Peng. Selain itu, dia bisa melihat Chen Peng jelas senang atas kemalangannya. Chen Peng tidak tahu aku memiliki akar spiritual bawaan biru juga. Duan Lingtian terkejut. Sebelumnya, Wei He, murid langsung Lian yang hebat, tidak percaya Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru, dan dia pergi ke Aula Penegakan untuk menuduh Penatua Penegakan Suaka Penyu Hitam Guan Xiu menyalahgunakan kekuasaannya. Pada akhirnya, dia dijatuhi hukuman mati karena melanggar kesucian Aula Penegakan. Kematian Wei He tidak diragukan lagi telah mengungkapkan kepada Lian bahwa Duan Lingtian memang memiliki akar spiritual bawaan biru. Sepertinya Chen Peng tidak membahas masalah ini dengan Lian sebelum dia datang mencari masalah denganku. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Donglin menggunakan alasan yang buruk untuk mempersulitku. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui hal ini. Jelas Donglin tidak tahu aku memiliki akar spiritual bawaan biru. Sepertinya dia tidak terlalu memperhatikan masalah Wei He, kakak laki-laki Chen Peng, yang dijatuhi hukuman mati oleh Balai Penegakan. Jika tidak, dia akan tahu bahwa saya memiliki akar spiritual bawaan biru. Kebenarannya persis seperti yang Duan Lingtian duga. Apakah itu Donglin atau Chen Peng? Keduanya tidak tahu Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Donglin tidak tahu Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru karena dia tidak berada di Sekte Pemujaan Api sebelumnya dan baru kembali beberapa hari yang lalu. Dia tidak memperhatikan detail apa yang terjadi pada kakak senior Chen Peng, Wei He. Jika dia lebih memperhatikan, dia akan mengetahui dari berkas di Aula Penegakan bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Adapun Chen Peng, dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup baru-baru ini. Segera setelah dia keluar dari kultivasi tertutup, dia mengetahui bahwa kakak senior Wei He yang hebat telah meninggal karena Duan Lingtian. Pada saat itu, Duan Lingtian baru saja tiba di Tanah Suci dan membunuh murid sejati, Yang Wen, dan dengan kejam mempermalukan murid sejati lainnya, Wen Yan, yang jauh lebih kuat darinya. Saat itulah Chen Peng menyadari akan sulit baginya untuk membalas dendam kepada kakak laki-lakinya jika dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Kemudian, dia secara kebetulan mendengar bahwa Duan Lingtian ingin melayani di Aula Penegakan. Saat itulah dia pergi ke Aula Penegakan untuk mencari Donglin yang baru saja kembali ke Sekte Pemujaan Api dan meminta Donglin untuk melarang Duan Lingtian melayani di Aula Penegakan. Dia bahkan memiliki ide untuk menggunakan akar spiritual bawaan kuning Duan Lingtian sebagai alasan untuk melarangnya. Semua ini mengarah pada situasi saat ini di Istana Remunerasi Api. Kata-kata Penatua Donglin masuk akal. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di Aula Penegakan yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning.
Banyak murid Saint Lan bergumam pada diri mereka sendiri di istana remunerasi api. Mereka tahu Donglin hanya menggunakan ini sebagai alasan, tetapi mereka menganggap alasannya masuk akal. Itu dapat diterima di sekte pemujaan api karena semua orang di sekte tahu seberapa kuat Duan Lingtian. Mereka tidak merasa aneh baginya untuk melayani di aula penegakan meskipun mereka tahu dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Namun, orang luar tidak mengenal Duan Lingtian. Jika mereka mengetahui aula penegakan telah menerima orang biasa dengan akar spiritual bawaan kuning, mereka akan berpikir sekte pemujaan api tidak memiliki orang berbakat yang tersisa di sekte tersebut. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi penghinaan besar bagi sekte pemujaan api. Kamu tidak bisa berbicara seperti ini. Secara alami, ada juga banyak murid Saint Lan yang membela Duan Lingtian dari ketidakadilan. Kata-kata Penatua Donglin masuk akal, tetapi pengecualian harus dibuat untuk Duan Lingtian. Meskipun dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dia lebih kuat dari kebanyakan tetua api perunggu dan murid sejati di sekte pemujaan api kita. Jika seseorang seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melayani di aula penegakan, lalu siapa lagi yang memenuhi syarat? Banyak murid Saint Lan memandang Donglin dengan sedikit ketidaksenangan dan kebencian. Mereka merasa bahwa dia telah melewati batas. Meski begitu, faktanya Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Secara alami, orang-orang di sekte tidak akan meragukan kekuatan Duan Lingtian. Namun, jika berita ini menyebar, orang luar yang tidak akrab dengannya akan menganggap sekte ini lebih rendah. Seorang murid Saint Lan menimpali. Tepat sekali. Bahkan jika kata-kata perbuatan Duan Lingtian di sekte menyebar, orang luar mungkin tidak percaya. Mereka mungkin berpikir itu adalah sesuatu yang muncul dari sekte sebagai alasan. Kamu benar. Untuk alasan ini, Balai Penegakan mungkin tidak melakukan apa-apa bahkan jika Duan Lingtian pergi ke sana untuk mengajukan keluhan terhadap Penatua Donglin karena menyalahgunakan kekuasaannya. Alasan Penatua Donglin tidak dapat disangkal. Memang benar bahwa semua orang dapat melihat bahwa dia hanya berusaha mempersulit Duan Lingtian, tapi jadi apa? Duan Lingtian benar-benar orang biasa dengan akar spiritual bawaan kuning. Jika Duan Lingtian tidak memiliki akar spiritual bawaan kuning, insiden ini tidak akan terjadi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, semua ini terjadi karena akar spiritual bawaan tingkat rendahnya. Kelompok murid Saint Lan berdiskusi di antara mereka sendiri di istana remunerasi api. Ketika mereka melihat Duan Lingtian, mereka menggelengkan kepala seolah-olah mereka menemukan seluruh masalah yang disayangkan. Meskipun Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dia masih sangat kuat. Tidak ada orang seperti dia dalam sejarah sekte pemujaan api. Seorang murid Saint Lan tidak bisa tidak kagum. Ini bukan hanya sekte pemujaan api. Bahkan dalam sejarah Dao Martial Saint Lan, saya tidak berpikir ada orang seperti Duan Lingtian. Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dan basis kultivasinya hanya di puncak tahap teladan Saint. Namun, dia cukup kuat untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk pertama dari tahap Saint Celestial dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik elit di bentuk kedua dari tahap Saint Celestial. Kekuatannya pasti belum pernah terjadi sebelumnya di Dao Martial Saint Lan. Petik 2. Memang benar bahwa surga cemburu pada para jenius. Dewa telah memberi Duan Lingtian kemampuan tak tertandingi untuk memahami kemampuan surgawi, tetapi pada saat yang sama, dia hanya memberinya akar spiritual bawaan kuning. Akar spiritual bawaan kuning dianggap cukup bagus di luar sekte pemujaan api. Ada terlalu banyak orang dengan akar spiritual bawaan kuning di sekte itu karena itu tidak layak disebutkan sama sekali di sini. Banyak murid Saint Lan masih mengagumi kekuatan Duan Lingtian saat ini meskipun dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Meskipun itu mungkin terjadi, tidak ada dari mereka yang mengira dia akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Selain itu, mereka bahkan mengira basis kultivasinya akan tetap berada di puncak panggung orang suci teladan selamanya. Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Donglin menatap Duan Lingtian lagi dan berkata dengan senyum mengejek, "Apakah kamu masih berpikir aku menyalahgunakan kekuasaan setelah mendengarkan alasanku?" Donglin bertindak benar sendiri. Seolah-olah dia menganggap Duan Lingtian sebagai semut yang bisa dia injak. Jangan bilang kamu bahkan tidak yakin apakah kamu menyalahgunakan kekuatanmu atau tidak bahwa kamu harus menanyakan ini padaku. Duan Lingtian tersenyum dingin. Apa? Jangan bilang kamu tidak mau menerima ini. Senyum mengejek di wajah Donglin menjadi lebih jelas.
Mungkinkah aku tidak cukup jelas dengan kata-kataku? Anda hanyalah orang biasa yang memiliki akar spiritual kuning. Jika Anda memasuki aula penegakan kami, Anda tidak hanya akan mempermalukan aula penegakan, tetapi Anda juga akan mempermalukan sekte pemujaan api. Jangan bilang kamu bersedia menodai reputasi sekte pemujaan api untuk tujuan egoismu sendiri. Donglin bahkan menuduh Duan Lingtian egois dan tidak peduli dengan reputasi sekte pemujaan api. Kau sudah selesai. Ekspresi Duan Lingtian tetap tenang terlepas dari apa yang dikatakan Donglin. Seolah-olah kata-kata Donglin tidak mempengaruhinya sama sekali. Mengapa? Jangan bilang kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan. Apa itu? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih kuat dari kebanyakan murid sejati? Donglin, tentu saja, marah ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian. Dia menyeringai. Jangan lupa bahwa orang luar berbeda dari orang-orang di sekte. Mereka tidak akan percaya bahwa orang biasa yang hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning cukup kuat untuk masuk dalam 10 besar peringkat sejati sekte pemujaan api. Alasan Donglin tampak sempurna. Namun, itu hanya akan terjadi jika Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan kuning.